kembali lagi ketemu aku di channel YouTube ini. Dan sekarang saat ini akan ngebahas lagi hal yang baru. Gimana? Apakah sudah ditunggu-tunggu kedatanganku muncul di sini? Hahaha, GR banget ya. Oke, baik, di sini aku nanti akan ngebahas tentang gimana cara mudah mendapatkan anak perempuan atau bakal janinnya berjenis kelamin cewek. Nah, sebelum aku memasukin pembahasan ini, bagi kalian yang masih baru bergabung dalam YouTube channel aku, jangan lupa kalian subscribe, kemudian kalian like, serta kalian komen dan share ke teman-teman kalian tentang apa yang aku bahas, biar kalian juga ngebantu edukasi terhadap keluarga, teman, ataupun saudara-saudara sekitar, biar kita tidak mudah termakan hoaks. Selain itu juga kita menyebar kebaikan kepada sekitar kita. Oke, nanti di sini akan ngebahas tentang gimana sih caranya bisa mendapatkan anak perempuan. Oke, tetap stay tune di channel YouTube ini. Kita mulai gimana caranya. Kalian pasti ingin tahu kan? Tunggu ya, oke? Jenis kelamin yang dikandung oleh wanita itu memang merupakan takdir atau sudah ditentukan oleh sang kuasa atau sang pencipta. Namun masih ada beberapa takdir yang bisa kita rubah dengan usaha. Salah satunya dari ilmu yang saya pelajari di dunia medis atau di dunia kesehatan ini, kita bisa memicu suatu keadaan agar bisa membuat janin yang ingin kita buat bisa berjenis kelamin perempuan ataupun laki-laki. Nah, di sini nanti aku akan ngebantu kalian untuk gimana caranya sukses dalam membuat suasana atau membuat anak cewek. Oke? Banyak orang nih pengen banget nih, aduh aku pengen punya anak cewek nih, aku pengen punya anak cowok nih. Oke, kita akan mencoba ngebahas di sini. Semoga kalian bisa dan sukses mencobanya. Oke? Sebelum kita memasukin apa yang perlu kita lakukan, kalian ada beberapa hal yang perlu kalian pahami. Pertama, penentuan jenis kelamin itu ditentukan oleh kromosom X dan Y ya. Jadi kromosom X dan Y ini dibawa oleh sperma sang laki-laki. Jadi saat sperma masuk ke dalam, dia akan membawa dua kromosom, yaitu kromosom X dan Y yang akan bisa memicu menjadi anak laki-laki atau menjadi anak perempuan. Nah, untuk membuat anak perempuan, seharusnya kromosom X lah yang ada di dalam sperma yang harus bertemu dengan sel telur, sehingga hal itu akan terjadi janin berjenis kelamin perempuan. Yang ketiga, sperma dengan kromosom Y itu bergerak secara gesit, cepat dalam mencapai sel telur, dan dia tidak tahan terhadap asam. Sedangkan kromosom X dia bergerak lambat dalam mencapai sel telur, kemudian dia bisa bertahan sampai dengan 72 jam dan juga dia bisa bertahan di suasana asam. Keempat, kondisi asam di dalam vagina dibutuhkan untuk menjadikan peluang anak perempuan. Oke, jadi 4 hal tadi adalah yang perlu kalian pahamin. Telan dulu ya semuanya kalau kalian ada bingung itu, aduh pelajaran kapan, biologi dah atau apa udah lupa, nggak apa-apa. Telan dulu, yang jelas kalian biar paham dulu sedikit ya. Oke, next, selanjutnya aku akan ngebahas tentang apa yang perlu kita lakukan. Aku akan memberitahu tips atau triks gimana ceritanya biar kita dimudahkan atau berpeluang untuk punya anak perempuan. Oke, beberapa hal yang bisa kita lakukan. Pertama, untuk kalian para wanita, kalau memang kalian berencana untuk memiliki anak perempuan, jauh-jauh hari sebelumnya kalian mengkonsumsi sesuatu yang bersifat asam. Beberapa hal yang bisa kalian lakukan. Pertama, untuk kalian para wanita yang menginginkan
momongan berjenis kelamin perempuan atau cewek, kalian bisa mempersiapkan diri. Salah satunya pertama, kalian mulai mengkonsumsi makanan yang bersifat asam 3 bulan sebelum kehamilan. Jadi direncanakan nih, kalian udah ngerencanain ini, jadi jauh-jauh hari kalian memang sudah harus mengkonsumsi hal-hal yang bersifat asam, contohnya yogurt, keju, daging gitu. Hal-hal itu akan membantu kondisi keadaan di dalam organ kalian untuk menjadi lebih asam. Yang kedua yang bisa dilakukan adalah sang wanita tidak mencapai orgasme. Kenapa? Karena saat kalian orgasme, perubahan dari pH vagina kalian akan berubah menjadi basa. Nah, kalau dia berubah menjadi basa, itu akan memperkecil peluang untuk lahirnya janin perempuan, karena untuk menciptakan kondisi atau untuk menciptakan janin berkelamin perempuan, kalian harus membuat pH dari vagina kalian asam. Yang ketiga yang bisa kalian lakukan adalah lakukan hubungan seksual di luar masa subur. Jadi waktu yang disarankan berhubungan intim yaitu 3 hari atau 7 hari sebelum masa subur atau masa ovulasi tersebut. Keempat, kalian bisa menggunakan posisi tertentu. Di sini yang disarankan kalian bisa menggunakan posisi misionaris. Dengan begini, posisi ini akan membuat jalannya sperma tidak cepat. Jadi dalam posisi ini sperma akan menjangkau sel telur lebih lambat. Dengan begitu, kromosom X lah, sperma dengan kromosom X lah yang diharapkan bergerak lambat dan bertahan di asam yang bisa mencapai sel telur, sehingga akan berpeluang untuk menjadikan anak berjenis kelamin perempuan. Dan yang paling penting yang harus kita lakukan adalah doa ya. Jadi jangan lupa sebelum berhubungan intim, setelah berhubungan intim, dan setiap kali kalian mengharapkan sesuatu, kalian berdoa. Dengan begitu siapa tahu akan diijabah dan dimudahkan saat kalian berharap ingin punya anak perempuan. Oke, jadi cukup singkat sih triksnya dan cukup mudah untuk dilakukan. Jadi bagi kalian yang memang ingin punya momongan anak perempuan, kalian bisa melakukan tips dan triks yang sudah aku bahas tadi. Semoga berhasil dan sukses ya guys. Oke, jadi itu tadi sekilas pembahasan tentang gimana cara mendapatkan anak perempuan dengan mudah. Kalau kalian merasa ingin mendapat informasi tentang gimana cara biar punya anak laki-laki juga, kalian tinggalkan komen di bawah sini ya. Aku nanti akan respon kalau memang banyak banget yang pengen di-share tentang pembahasan itu, aku akan bikin. Jadi kalian tinggalin komen di bawah ini, oke? Selain itu juga kalau kalian ingin aku ngebahas hal lain, silakan juga tinggalkan komen di bawah sini. Dengan begitu nanti aku akan lihat respon kalian pengen apa sih yang dibahas. Dengan gitu nanti kita akan sharing bareng, membagi edukasi bareng, dan kita dengan begini aku juga akan banyak ngebantu kalian. Oke guys, kita akan ketemu lagi di next konten, di next pembahasan. Jadi tetap jangan lupa subscribe, like, komen, dan juga share video ini biar banyak orang yang semakin tahu tentang ilmu yang kita bahas dan kita menyebar kebaikan. Oke guys, bye.